Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'raf, dan menyeru penghuni A'raf itu dari jalan ke beberapa orang ya'rifunahum, yang mereka mengenalnya bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma aghna, tidaklah berguna, angkum, dari kamu, jam'ukum, yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum, dan tidak ada pula gunanya kamu, tastakbirun, berbuat sombong. Ahaulai, inilah mereka-mereka, alladzina aqsamtum, orang-orang yang kamu bersumpah dulu, la yanaluhumullah, tidak akan memberikan kepada mereka Allah birahmatin, rahmatnya. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada takut atas kamu. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu merasa sedih. Sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'raf, dan menyerulah penghuni A'raf, rijalan, ke beberapa orang, ya'rifunahum, yang mereka mengenalnya, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma aghna ankum, tidak ada gunanya dari kamu, jam'ukum, yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum, dan tidak pula ada bagi kamu, tastakbirun, kamu bersombong diri. Ahaulai, inilah mereka-mereka, alladzina aqsamtum, yang kamu pernah bersumpah dulu, la yanaluhumullah, tidak akan menyampaikan akan mereka Allah, birahmatin, akan rahmatnya. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada takut atas kamu. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu merasa sedih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu pagi ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Titik lokus pembicaraan atau kajiannya adalah Ashabul A'raf.
yaitu orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan berada di Al-A'raf. Dan kita sudah sama tahu bahwa Al-A'raf itu adalah satu lokasi antara sorga dengan neraka. Dan A'raf itu berada pada ketinggian sehingga terjemahannya cenderung para mufasir dalam bahasa kita benteng. Dari tempat itu bisa melihat kemana saja, dan kata-kata kemana saja itu tentu untuk akhirat bisa melihat kepada sorga dan bisa melihat kepada neraka. Karena memang tempat di akhirat itu cuman ada sorga, ada neraka. Juga sudah disampaikan bahwa mereka itu bukan hanya melihat sorga dan neraka, tapi juga lengkap dengan dapat mengamati orang-orang yang akan menghuni sorga dan neraka. Bahkan juga bisa melihat mulai semenjak mereka itu berangkat dari tempat mereka dihisap menuju neraka. Artinya mereka itu berjalan bersama-sama menuju kepada arah yang dituju. Itu terlihat jelas dari Al-A'raf. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk untuk memperteli ayat ini, saya ingin sampaikan sedikit begini. Agama itu dalam bahasa Arabnya kan din, ad-din. Tapi din itu juga dimanakan dengan pembalasan. Makanya ketika kita menerjemahkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, kenapa demikian? Karena memang agama itu bicara masalah pembalasan atau masalah konsekuensi atau masalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari perilaku gitu. Jadi kalau bicara masalah agama itu artinya bicara masalah akibat dari perilaku. Nah, akibat dari perilaku itu sampai setuntas-tuntasnya. Bahkan fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah khairan yarah. Nah, jadi sekecil apapun kebaikan atau sekecil apapun keburukan itu pasti ada ujung-ujungnya akibat yang dimunculkan oleh perbuatan itu. Makanya agama itu secara menyeluruh adalah bicara masalah akibat. Makanya agama juga diterjemahkan hari pembalasan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahunya agama itu kan oleh karena ada nabi. Oleh karena ada nabi yang menyampaikan kepada kita. Nah, nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada kita untuk percaya kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau bicara masalah nabi, maka kata-kata nabi itu dekat dengan naba. Kan ada ayat Quran, in ja'akum fasikum bi naba. Jika datang kepadamu seseorang membawa naba. Terjemahan naba di dalam bahasa kita adalah berita. Nah, jadi naba itu terjemahannya dalam bahasa kita adalah berita. Berita atau sesuatu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang disampaikannya adalah naba, orang yang membawa berita itu nabi. Nah, jadi yang disampaikannya naba, yang menyampaikannya nabi. Nah, jadi kan bahasanya dari situ saja itu diputar-putar. Begitu pula karakter bahasa Arab. Nah, kemudian disebut dengan rasul. Nah, sehingga nabi itu adalah rasul, dan setiap rasul adalah nabi, walaupun setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Nah, ketika ada kata-kata rasul dan kita menemukan kata-kata risalah. Nah, risalah itu adalah ajaran yang dibawa oleh rasul. Jadi setiap rasul mesti membawa risalah. Risalah itu diartikan dalam bahasa kita ajaran. Nah, siapa yang membawa rasul? Apa yang dibawanya? Risalah. Siapa yang membawa? Nabi. Apa yang dibawanya? Naba. Apa itu naba? Berita. Berita tentang apa? Tentang hari pembalasan. Atau tentang hari bicara masalah akibat dari perbuatan kita. Nah, akibat dari perbuatan yang kita lakukan
tentu kata-kata dilakukan itu selama kita bisa melakukan, artinya selama kita hidup di dunia. Makanya agama disebut dengan pembalasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca demi ayat termasuk yang subuh ini itu bicara masalah akibat. Akibat dari perbuatan yang ada di waktu di atas dunia. Ko dalam bahasanya duo cancang sagarage ko. Pertama adalah memperkenalkan kenapa ada beberapa orang yang harus menunggu dulu di A'raf. Itu sudah kita bicarakan. Karena memang konsekuensi atau akibat yang ditanggungnya adalah begitu. Kenapa begitu? Karena kerjaan ataupun perbuatan yang ia lakukan selama berada di atas dunia itu harus mengakibatkan posisi dirinya seperti itu dulu. Dimana kita sama tahu berimbang antara perbuatan buruk dengan perbuatan baik. 50-50 gitu. Kebaikan 50, keburukan 50. Dia mau ke surga kah atau mau ke neraka lah. Itulah yang oleh Allah mereka itu dikumpulkan dulu di suatu tempat namanya Al-A'raf. Masuk awak ke situ nanti tu ndak lu pula dari PK doa. Tapi yang jelas rijalan, beberapa orang yang berada di A'raf itu orang yang sama antara kebaikan dengan keburukan, atau dengan bahasa lain sama jumlah pahalanya dengan dosanya. Bagi contoh yang pernah disampaikan, di samping rajin bersedekah juga rajin membawa terompa orang pulang. Kan begitu. Jadi berimbang. Lalu kapan mereka ini diberikan keputusan oleh Allah? Mereka ini diberikan keputusan hitam putihnya atau tokok palunya setelah seluruh manusia selesai. Nah, setelah seluruh manusia selesai. Berapa lamanya menunggu itu? 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa lamanya menunggu itu? Nah, ini merupakan salah satu konsekuensi dari akibat kok berimbang segala iyo dulu. Membaca Quran iyo, bagujiang iyo pulau. Inilah menanggung akibatnya. Akan seperti itu. Dan kita juga sudah sama tahu yang paling parah dan paling panik kita di dalam hidup itu kan menunggu. Lamo bana taraso. Apole menunggu kutu buku tibo kan itu. Itu pernah saya sampaikan. Nah, dalam masa menunggu itu Allah memperlihatkan atau menghadapkan kepada mereka berbagai macam pengamatan mata. Apa yang dihadapkan kepada mereka pengamatan mata itu? Ya yang tadi itu. Karena mereka ini bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Jadi mereka juga dihadapkan, mereka bisa melihat orang yang akan pergi ke surga. Dan mereka juga bisa lihat orang-orang yang menuju neraka. Nah, orang-orang yang menuju neraka, orang-orang yang menuju surga itu jelas berbeda. Kalau nanka menuju surga sambil jalan itu sangat gembiranya. Yo, kamu dapat hadiah mah. Pergi ke kantor lurah dia ada nangka dijapui, badakah gembira awak. Terlihatlah oleh mereka. Nah, mereka-mereka yang berada di Araf itu ya sampai-sampai bercita-cita mudah-mudahan kita bisa sekelompok dengan mereka. Bahkan dalam ayat sebelum sampai bersorak, yo selamat yo, kan itu. Selamat yo, tolong doaan kami, tolong kami bisa lo mengikuti di belakang. Tapi ketika mereka dipalingkan oleh Allah untuk melihat kepada orang yang menuju neraka, apa boleh yang terlihat? Terlihatlah keadaan yang lesu, pucat dan ketakutan. Malah pernah saya sampaikan mereka justru bersepakat untuk tidak menoleh kepada mereka yang menuju neraka. Beko kalau tiba rombongan ke neraka biarlah ndak waca lihat. Tapi akhirnya apa kata Allah di sini? Memang mereka sudah bercita-cita untuk tidak melihat, tetapi Allah surifat, Allah memutar, diputar oleh Allah.
Diputar oleh Allah, surifat absaruhum, diputar walaupun mereka tidak mau, tapi Allah berkemauan. Nah, ketika diputar oleh Allah melihat orang-orang yang menuju neraka, muncullah ketakutan karena mereka itu pada muram pucat semua. Sampailah mereka ya berdoa, ya Tuhan jangan jadikan kami bersama-sama orang yang zalim ini. Begitu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam ayat yang kita baca pagi ini, wanada ashabul a'raf rijalan, menyerulah orang-orang yang berada di Araf ini kepada beberapa orang atau rombongan yang mereka itu mengenalnya. Jadi orang-orang yang berada di Araf tadi bisa tahu itu rombongan siapa, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Dalam surat Abasa itu ada dijelaskan lebih lanjut. Pertama, mukanya itu hitam. Rombongan itu mukanya hitam, dan masing-masing mereka tidak ada komunikasi sama sekali, walaupun bahu mereka hampir berdekatan. Hitam dan nampak gigil atau mengeletek dari kejauhan dia berjalan itu. Dalam surah Abasa itu dikatakan mereka berjalan dalam keadaan takut, dalam keadaan hitam, muram, la kalam wala salam. Tidak ada kata-kata sama sekali tergambar oleh kita itu. Kenapa? Karena menuju azab. Menuju azab. Tentu bisa awak membayang Pak Haji, seorang yang sedang digotong menuju Nusa Kambangan. Tak kikik-kikiknya dia galak. Tentu sedih dan ketakutan. Penyesalan yang tidak bisa disesali. 1000 kali menyesal, tapi sesal kemudian tak berguna. Dampak oleh kita itu. Waduh. Nah ini. Akhirnya Al-A'raf atau penduduk-penduduk A'raf, penghuni A'raf yang pada awalnya tidak ada keinginan untuk melihat karena memang faktanya seperti itu, taragak mencari dirinya. Cari aja lah Tuhan. Awak lagi di sikonya aja. Kan mereka belum dapat azab, belum dapat rahmat di A'raf itu, masih standar adanya. Ya kok minum-minum lah kadar kan masih tersedia ojo. Lapek gaci pergede gak duwe. Itu layak dah tu di A'raf itu. Walaupun belum berupa rahmat, walaupun belum berupa azab. Hei, sah kok besar. Celiak Tuhan, parah pada awak. Tu menggigil Tuhan. Tu hitam aja. Coba lihat nanti lebih lanjut dalam surah Abasa, digambarkan keadaan mereka menuju azab itu. Sudah bisa otak kita menggambarkan itu karena menuju neraka. Akhirnya oleh karena melihat yang mereka yang berjalan itu dirasa lebih parah dari mereka, muncul pula semangat. Rasul-rasulnya basah. Leyak beruntung juga pada inyo. Beruntung. Iyo awak terakhir beko. Tumah disiko awak dilataan. Nyo lah jaleh tu. Lah jaleh ba? Lah jaleh ke neraka. Jelek lah bantuannya tu. Sedikit terlupakan apa yang sedang mereka alami oleh penduduk A'raf. Akhirnya penduduk A'raf itu qalu, bersorak pula. Kalau tadi kan ada sorak juga. Selamat yo kepada penduduk surga kan. Sekarang bersorak lagi. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Abakiro, ma aghna ankum, tidak ada lagi guna dari kamu. Jadi aghna itu sudah menjadi bahasa kita menjadi guna. Aghna bahasa Arabnya guna, bahasa ndak ada gunanya nama kumpulan dulu kan. Ma aghna ankum jam'ukum, kan ndak ada gunanya nama kumpulan dulu tu kan. Wa ma kuntum tastakbirun, dan tidak pula ada gunanya menggadang menyombong dulu tu kan.
Nah, karena dalam penafsirnya saya lihat Bapak Ibu, puncak dari bermegah-megah itu ada dua. Kan banyak sekali yang termasuk megah. Dalam surat Ali Imran kan disebut Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, perempuan-perempuan bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan, itu begitu. Wal banin punya anak, mautan anak limu dia. Wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah. Minaz zahab wal fiddah, dari ameh dan perak. Wal khailil musawamah, kuda-kuda pilihan ataupun kendaraan. Wal an'am, dan ternak-ternak yang dipelihara, kudo sampai bermiliar balinya. Itu kudo pacu itu sampai bermiliar balinya tuh. Sudahlah balinya 10 miliar si kudo, 5 iku lo kudonya itu. Coba bayangkan. Kan kita sama dengar orang yang pepacu kudo nak. Wal hars, dan sawah ladang. Ada yang memiliki sampai 200 hektar sampai yang 5.000 hektar. Akan begitu? Nah, itu kan kecenderungan syahwat itu. Tapi dari seluruh kecenderungan syahwat dan megah-megah itu puncaknya dulu. Nah, ternyata puncaknya itu adalah mengumpulkan harta dan menyombong. Nah, jadi dia ingin ada kesimpulan orang banyak terhadap dirinya, terhadap hal dua ini. Nah, itu yang diinginkan puncak kemegahan. Orang banyak menyimpulkan dia kaya, dan orang banyak melihat dia di atas segalanya alias sombong. Jadi puncak kebahagiaan itu adalah bermegah-megah dengan harta dan menyombongkan diri. Nah, biasanya itu padanannya. Jadi kalau pakaiannya sepatagak mulai dari kepala sampai kaki itu, kalau dihitung mungkin 70 juta. Mulai dari kopiahnya, pecinya kalau kami lagi sampai sepatu, itu kalau dihitung dan tuh ada 300 juta begitu. Itu kesan yang ingin didapatkannya dari orang banyak. Baju rasa baju kok, peci dari mana kok. Itu tas ibu-ibu ada yang harganya semiliar kalau tidak salah itu. Tas itu. Betul kan? Ya, dengan tidak menyebutkan nama orang sudah menjadi viral di berita itu. Tas ketek nandak ketentuan dah. Bapa teh bajinjiang tu. Itu apa yang diinginkan dari orang banyak agar ada kesan. Yuk kayu. Itu. Kemudian dari sikap pribadi menyombong, malintih kamu orang banyak. Kan begitu. Dan kita ini secara terus terang ya, secara terus terang dari lubuk hati kita berkata, kok agak rancak baju kan ya agak tambah pede wak seketek. Nah Bapak, tangsip pede wak tu. Agak ada kok indak bana kamangalatia tapi setengah mangalatia. Ada. Ambuna itu pula tu sama aja. Datang pede seorang waktu kok tumbuh di kendaraan ji. Shark Tank, langsung bapak-bapak sekali itu batakan kelasan supaya orang maduk ke Pajero waktu. Tapi kalau velos atau ini adi woy. Berkirti dujung kan begitu. Nah, jadi apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran ini memang benar. Kalau agak wah yang kita pakai, yang kita bawa, itu kalau tidak awas tastakbirun, menimbulkan kesombongan. Nah, memang seperti itu yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Makanya ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini yang sekalian menakua saya. Bako pucek tu, bako nguram tu muko. Kan iyo kan, ndak ada gunanya harta yang kalian kumpulkan dulu, dan tidak ada gunanya mengkadang lalu ke muka orang rami dulu kan. La salam wala kalam, tidak ada jawaban sama sekali, diam saja. Ini berita yang terjadi di masa yang akan datang, merupakan akibat dari perbuatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyampaikan ini, lain tidak tujuannya tentu supaya kita bersiap diri. Jangan kita sampai menjadi salah seorang di antaranya. Nah, dua cancang sekarang yang mau sebutkan. Cancang yang pertama menyampaikan pengalaman yang akan dialami oleh Al-A'raf. Penyampaian yang kedua, cancang yang kedua
akibat dari perbuatan karena udah tiada dunia menggadang saja, mengumpulkan 100 saja. Kan seperti itu. Satu itu. Yang kedua saya ingin sampaikan, bukankah hati kecil kita mengatakan begini, kalau hidupnya biasa-biasa saja, standar lah. Mungkin kalau sekedar yang akan dimakan cukup, menyekolahkan anak cukup, kemudian serap-serap seketik untuk berabek cukup, standar lah hidupnya. Eloknya, taatnya itu tidak luar biasa. Tidak luar biasa. Tapi kalau dia itu punya harta yang berlimpah ruah, awak tahu tuh, hartanya berlimpah ruah, ladangnya tawara puluh hektar, pitinya tawara banyak, tapi dia tetap ramah dan rendah hati. Itu luar biasa. Betul kan? Luar biasa. Awak tahu kok padi kok ya banala bane kok isinya, pinya tetap menunduk. Betul kan? Betul. Masyarakat sayang kayaknya, awak kagum kayaknya, awak sagan kayaknya, karena tidak pernah menampakkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Ikolah nanti silahkan dengan pakailah sipek padi, makin berisi, makin menunduk. Dan itu terasa oleh kita. Makin tinggi jabatannya, makin banyak hartanya, makin merakyat, itu makin sayang orang. Betul tidak? Iya. Tapi sebaliknya alun di mana lainnya lah mengalati sekali. Nya dilantik pertama, jadi ada lantiknya. Ketua PPRN. Kamu itu sawananya ya pakai cewek antara lain. Dek perjalanan kehidupan ndak bisa wak tebak. Kadang-kadang ngalai bawang. Kalau ada beko tersasek nampak lu kabau juang di situ. Taruh lo gak dua karuang. Tapi dek nyole bagawannya coba mencalon kan itu. Kira cukup suara duduk tamara juga. Cuman itulah. Dek tamara juga duduk sajak duduk kau baru bahas telan kan itu. Ya, kok berjalan agak mulai ya. Enggaknya lah berbeda. Mengecek lah cok bahasa Indonesia. Nggak tahu kamu tuh. Kan itu. Kalau mau ngomong sama saya, ya pilih-pilih lah sedikit. Kan gitu. Itu ndak boleh. Jangan sampai awakku di tengah-tengah kehidupan kunyang dek kunyi. Tapi bersikap standar lah awak. Karena yang namanya akhlak karimah itu bukan hanya sikap bagi orang miskin. Akhlak karimah itu hendaklah disikapi oleh seluruh orang. Makanya ketika Salman Al-Farisi, kan acok namanya ada nama. Salman orang Parsi. Dinasihati oleh pendetanya, nanti seketika saya tidak ada, kau carilah orang yang tinggalnya di negeri banyak korma. Di belakang punggungnya ada cap khotumun nubuwah. Kemudian dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Setelah meninggal ini pemimpin agamanya ini dia pergilah mencari. Dia temukanlah tempat yang banyak korma, Madinah. Dia carilah orang yang punggungnya ada khotamun nubuwah. Maka dia temukan Nabi Muhammad. Kemudian dia beri hadiah, diterima oleh Nabi. Dia beri sedekah, tak mau Nabi menerima. Berarti ini yang Muhammad ini. Itu sudah bolak-balik itu. Dia sudah sampai ke tempat ada Muhammad itu, dia nggak jumpa mana Muhammad. Bertanya ke kadai, ada nama-nama Muhammad di sekolah. Cirinya sampai namanya Muhammad. Ada dia di situ tadi itu. Carilah ada dia, cari ndak juga jumpa. Tanya lagi, kau tanya, carilah di situ ada itu. Cok nang tanya oleh dia, kecil ibu kadai. Ternyata Nabi dalam lubang. Ada gotong royong Masjid Nabawi. Jadi ada sebuah lubang yang mau diangkat, ada batu di dalam. Orang-orang tak mampu mengangkat, Nabi masuk ke lubang itu. Artinya apa? Nabi membaur bekerja dengan umat. Tidak tunjuk-tunjuk, angkat kon, tidak bibi aja tunjuk saja Nabi bekerja. Sehingga Nabi dicintai oleh orang. Aku hendak lu mangga-mangga, lah pangku tangan saya, hei. Itu saja. Ya. Jadi
Itu yang menyebabkan orang cinta makin tinggi justru makin rendah. Nah, makanya di sini tidak ada guna bagimu harta yang kamu kumpulkan, dan tidak ada pula guna bagi kamu membuat nyombong dulu di atas dunia. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 49, haula'i alladzina aqsamtum. Nah, ini dia. Ternyata salah satu di antara perbuatan yang ia lakukan di atas dunia dulu oleh rombongan yang menuju neraka ini, menghina beberapa orang. Menghina beberapa orang, dan sampai dia mengatakan la yanaluhumullahu birahmah. Kepaja kau nak masuk surga nanti tu. Anak kata turinya kau. Menghina orang-orang kecil. Padahal orang itu taat. Orang itu taat. Nah, semacam Zaid bin Arisah kalau di zaman Rasulullah hanya berasal dari seorang yang tidak ada guna. Bilal bin Rabah berasal dari budak. Ini tidak ada dapat apa-apa nanti, kata Abu Lahab, Abu Jahil itu. Ternyata nanti setelah berada di dalam akhirat atau di alam akhirat, mereka itu lebih dulu masuk ke rombongan menuju sorga. Nanawak masuk kepada neraka. Inilah orang-orang yang kamu telah bersumpah dulu, la yanaluhumullahu birahmah. Mereka tidak akan masuk ke dalam rahmat Allah. Allah tak akan berikan rahmat ke dia. Kau budak-budak loh. Makanya Bapak Ibu, la taskhar man amamak. Janganlah kamu menghina orang yang ada di depanmu. Siapapun orang itu. Faman lam ya'lam, siapa tahu, fa innahu waliyullah, siapa tahu ternyata dia adalah wali Allah. Kan ada orang naik lele sebetulnya, lele saya. Kau ada kursi cik suruhnya duduk, sagan dah baju bentuk tu. Ternyata dia wali Allah. Maaf ya Bu, sampai duduk ibu di belakang. Bu, kebetulan sampai duduk. Kalau ada orang yang duduk beko, mungkin sebaik ibu di sebelah yo, lambantan Bu ke situ. Padahal sebenarnya ndak cocok terasa di hatinya duduk di situ. Ada orang yang ketibu di tempat duduk ke Bu, itu hanya sebagai alasan agar si tua ini beralih ke belakang. Dan dia tahu itu. Karena setelah dia duduk di belakang, tak kunjung ada orang yang duduk di situ. Ternyata nanti setelah tiba di akhirat, kita sedang duduk-duduk, kita sedang berdiri-berdiri, masih menunggu keputusan, nyala lalu masuk ke dalam surga. Malu tak kita? Ibu, maaf Bu, ambo dulu stay yo. Kau ngap? Maaf ya Pak, nyambo dulu stay. Iya Bu, astagfirullah. Tuh muka awak lo merah padam jadinya. Makanya la taskhar, jangan dihina orang yang di depan. Ada kayak begitu Bapak Ibu. Kadang bersalam yang dia tidak disalami karena nyoga kusui sebantuannya, kasau sebantuannya. Ternyata dia waliullah. Fa innahu wali. La taskhar man amamak. Jangan kau hina orang yang berada di depanmu. Faman ya'lam, siapa tahu. Fa innahu waliullah. Mungkin dia adalah orang yang ibadahnya lebih, yang taatnya lebih, yang ibadahnya jauh di atas kita. Itu yang kita takutkan. Nah, di hadapan mereka yang sedang berombongan menuju neraka itu, dan di hadapan Al-A'raf, melintihlah rombongan orang yang pernah dihina di dunia dulu. Karena setahu saya ada juga yang bilang, nang kata tu renyo garin mansadi itu nyo kan ada tu nak. Ya, takkan mungkin orang cenderung ke dia. Garin mansadi angkatan turunnya. Kira dua garin. Kau ngawak. Tidak mewajibkan garin itu adalah syarat untuk gagal. Bahasa saya. Jadi bahasa jangan berkecil hati, tapi harus berbesar hati. Karena menjaga rumah Allah.
Apalagi seketika dihina Allah membantu dia. Karena dia adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, ibadahnya mungkin lengkap untuk itu, sehingga Allah jadi sayang. Akhirnya Garin itu naik daun dia jadinya. Nah, di hadapan orang-orang yang menghina di atas dunia dulu, di hadapan Al-A'raf, penduduk A'raf, melintihlah rombongan Garin kok, hamba sabit itu salah. Dan ketika dia melintas, terdengar ucapan kalam Allah. Mungkin ini malaikat yang menyampaikan, udkhulul jannah, wahai rombongan yang baru datang, silakan kalian masuk ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada takut atas kamu, wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu merasa sedih. Itu kata-kata yang disampaikan kepada rombongan yang dulu kita pernah hina di dunia. Angsaf belakang sama yang tidak ada muka dah. Rupanya dulu, Bu, mohon izin ya Bu, dulu mesti. Pak, mohon izin ya Pak, dulu mesti. Buya, Bu dulu stek Buya. Waralah kamalunya Buya. Kalau Buya ini menghina orang yang seperti itu. Itu digambarkan oleh Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, inti daripada ayat yang kita baca pagi ini adalah bagaimana akibat yang ditanggung atau yang dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup menurut kehendak syahwat atau kehendak nafsu saja selama di atas dunia. Dan bagaimana pula manfaat atau kebaikan yang diterima oleh orang yang selama hidup di dunia. Memang dia hina, memang dia kecil, tetapi mendapat tempat terhormat sesampai berada di dalam surga atau di alam akhirat menuju surga. Ini baru menuju ini, apalagi setelah sampai di neraka itu atau setelah sampai di surga itu. Nah, kebetulan nanti Bapak Ibu ayat yang ke-50 dan 51 itu menyampaikan kondisi mereka setelah sampai di tempat masing-masing. Yang menuju surga sudah sampai di surga, yang menuju neraka sudah sampai di neraka. Bagaimana mereka menghadapi keadaannya. Dan insya Allah besok akan kita sambung dengan ayat 50 dan 51 menggambarkan di kedua tempat atau lokasi itu. Baiklah, sampai. Wanada ashabul a'raf, dan menyerulah penduduk A'raf rijalan, kepada beberapa orang yang arifunahum, yang mereka mengenalnya, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma aghna ankum, tidak ada guna dari kamu, jam'ukum, yang kamu kumpulkan dulu, wa ma kuntum, dan tidak ada guna bagi kamu, tastakbirun, kamu bersombong diri dulu. Ahaulai, inilah mereka-mereka, alladzina aqsamtum, orang-orang yang kamu sumpah dulu, la yanaluhumullah, tidak akan menyampaikan kepada mereka Allah, birahmatin, akan rahmatnya, udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga, la khaufun alaikum, tidak ada takut atas kamu, wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu merasa sedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.